Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan bihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wajah yang cerah walaupun di tengah hari yang mendung dan hari-hari yang cukup mendung juga. Apa sih yang buat ibu kecewa? Enggak ada. Insyaallah semua waktu kita tidak pernah kosong dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asal ikhlas, asal kita mengisi waktu kita dengan iman dan amal saleh. Apapun yang terjadi di luar sana sebenarnya tidak mempengaruhi rahmat Allah itu kepada kita. Sehingga kita harus selalu optimistis dan bahagia dengan melahirkan lebih banyak amal saleh. Itu yang penting. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua agar kita selalu ditunjukkan jalan yang benar, agar selalu kita istiqomah, gitu ya. Dan tentu saja kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengarungi, bukan lagi melakoni ataupun menapaki jalan, tapi juga mengarungi gelombang fitnah yang dari waktu ke waktu semakin besar, semakin berat dihadapi oleh kita semua, dan juga tentu saja oleh dzurriyyah kita, anak keturunan kita. Semoga mereka selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran dan selalu diberi jalan keluar dan ditunjukkan keselamatan atau jalan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus saudara-saudara kita, baik itu dimanapun berada kaum muslimin secara umum, saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini masih sedang menjalani masa-masa yang sangat berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan, teguhkan iman mereka, hati mereka. Semoga Allah mudahkan urusan mereka. Semoga Allah hancurkan musuh-musuh mereka, Zionis yang begitu biadab, ya. Dan segera kaum muslimin dimanapun berada, dan terkhusus saudara-saudara kita, ada beberapa yang sakit di majelis kita ini. Ada Bunda Kania, ibunda dari ibu, bukan Nia. Ibunda Ibu Suri, kemudian Ibu Susi, berarti Ibu Susi sakit. Kemudian siapa ini? Mbak Aci, dan tentu saja tuan rumah kita, tempat kita bermajelis, Ibu Cini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka semua, Allah teguhkan iman mereka, Allah memberikan keringanan dan kesembuhan ajilan ghaira ajil. Kita mohon kepada Allah agar selalu diberi kesehatan atau diberi kesembuhan dari segala penyakit yang mereka derita dan mereka alami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. As'alullah rabbal arsyil azim
As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashfiyahunna. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu muslimat sekalian, kita akan membahas satu judul yang dari awal judulnya sudah lompat. Belum berdiri sudah jatuh. Kejatuhan Andalus. Ya nggak apa-apa, ini judul ini untuk ini aja, untuk apa namanya, menjadi patokan saja. Sebenarnya saya menduga di situ. Jadi apa pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik dari kejatuhan Andalus? Sebelum lebih jauh, saya ingin menjelaskan beberapa istilah dan hal yang terkait atau yang mendasar terkait dengan judul ini. Pertama, memang dalam sejarah ada fakta yang bisa kita sebut sebagai kejatuhan Andalus. Tapi hari ini bukan sekedar kejatuhan, Andalus itu sudah musnah, sudah tidak berbekas. Artinya tidak ada lagi lah, kecuali sisa-sisanya. Kalau kita ke Cordoba, masih ada masjid peninggalan masjidnya, gitu ya. Saja isinya di dalamnya sudah diobrak-abrik, sepertiganya sudah dijadikan katedral. Makanya mereka pun menyebutnya sebagai Miskita Katedral, gitu ya. Jadi masjid katedral, karena sepertiganya itu sudah di tiang-tiangnya, pilar-pilarnya dihancurkan dan kemudian dijadikan katedral sekarang dan dijadikan tempat ibadat mereka, gitu ya. Dan itu sudah berjalan ratusan tahun. Tentu dan bagian-bagian masjid itu sendiri sudah banyak yang digambar-gambar, ditaruh patung dan sebagainya. Itu Cordoba. Tapi secara umum tentu saja bahwa itu masjid dan menaranya itu masih kelihatan, ya, masih. Gitu. Kemudian tempat kiblatnya setidaknya masih ada, mihrabnya masih ada, kelihatan masih lumayan lengkap lah dengan ornamennya, tulisannya. Nah, kalau kita ke Granada masih ada Alhambra yang bisa kita lihat secara fisik, gitu ya. Dan itu adalah kompleks istana dan apa namanya kompleks elitnya lah, gitu. Sisa dari istana Bani Ahmar yang bisa dikatakan stempel terakhir. Stempel terakhir dalam arti ini cap, sisa cap yang menyatakan seakan-akan bahwa Islam pernah ada di bumi ini sampai hari ini, dan itu pun tentu saja sudah lebih dari sepertiganya juga sudah dirombak, gitu ya. Ada satu bangunan besar, itu bangunan baru, maksudnya bangunan yang dibangun setelah Alhambra, yang dibangun oleh kerajaan Katolik, yang berbeda sama sekali dengan bangunan-bangunan Alhambra. Jadi kalau Alhambra jangan salah, pikirnya ada bangunan segi 4 pintu itu adalah bagian dari Alhambra. Enggak, itu sebenarnya menghancurkan bangunan sebelumnya dan kemudian membuat bangunan baru yang tidak selesai. Nggak tahu kenapa tidak selesai. Itu dibangun ya dengan desain Renaissance, gitu ya, yang berotot itu loh. Bangunan berotot itu kan khasnya Eropa, Renaissance itu. Nggak tahu kenapa nggak diselesaikan, dan setahu saya juga belum pernah difungsikan. Tapi yang jelas mungkin juga minder, bisa jadi, karena nggak bisa seindah Alhambra yang lain. Iya, aslinya Alhambra. Oke. Itu lebih dari, saya rasa lebih dari sepertiga sih, hampir separuh Alhambra itu sebenarnya sudah rusak, sudah diubah-ubah. Gitu. Kalau masih utuh akan sangat indah sekali. Nah, terus kemudian kalau ke Sevilla tersisa tinggal menaranya aja. Menara masjidnya masih kelihatan, itu menara masjid. Tapi masjidnya sudah jadi katedral dan menaranya pun juga sudah banyak diubah dan mereka sebut dengan Giralda.
gitu. Ya, Feodalda itu ya otomatis menjadi lonceng katedral sih, tapi masih bentuknya bentuk menara dan ada kembarannya. Ada 3 menara yang sama di apa namanya yang pernah dibuat. Gitu. Buat kembaran lagi, kalau 3 apa sih? Kalau 2 kembar, kalau 3 kembar juga, kembar 3. Jadi ada menara yang sama yang dengan di Sevilla itu, satu di Marrakesh di Maroko, yang satunya lagi di Rabat, tapi yang di Rabat belum selesai, baru separuh. Maka mungkin baru sepertiga belum selesai. Yang rencana itu yang terbesar. Kalau kuliah, jadi yang tersisa di Andalus itu ya sudah betul-betul sebenarnya tinggal puing-puing lah kalaupun kita anggap dari sebuah bangunan yang besar. Dan Andalus itu atau Islam di Spanyol dan Portugal itu kan 800 tahun totalnya. Lebih lama, lebih tua daripada Spanyol modern dan Spanyol setelah menaklukkan Andalus. Kan mereka terakhir menaklukkan Andalus itu tahun 1492. 1500. Sekarang 24. Berarti baru 500 tahun kan? Baru 500 tahun. Dibanding dengan Islam masuk ke Spanyol dan sampai yang terakhir itu 800 tahun. Tuh laman mana coba? Laman kaum muslimin atau laman Spanyol? Spanyol sekarang. Laman kaum muslimin dan dari situ. Artinya Andalus, Spanyol dan Portugal sebagai negeri yang Islami itu lebih lama daripada secara umum ya, dengan Spanyol hari ini. Gitu ya. Jadi artinya sebenarnya perbandingannya masih lama kaum muslim. Azan berkumandang di tanah Spanyol itu seperti di kita, sungguh-sungguh gitu. Itu ratusan tahun. Ratusan tahun. Kalau kita Indonesia itu kan kehadirannya tidak bisa dilepaskan dari penjajahan Belanda ya. Artinya sebelum merdeka kemerdekaan, atau katakanlah sekian puluh tahun sebelum merdeka, taruhlah sebelum tahun 1900-an. Kan Indonesia ini belum ada. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan di Nusantara, kan itu. Jadi keberadaan Indonesia ini belum 100 tahun sebenarnya. Iya, kalau dari merdeka aja kan baru 78 kan, dari merdeka itu. Jadi sebagai Indonesia kita tuh masih sangat muda. Maksud saya, ketika hari ini dari jarak setiap 100 meter, 200 meter, 300 meter, ada masjid, ada musola, ada azan bersautan. Oh, jangan kira ya, di Andalus itu berjalan ratusan tahun. Ratusan tahun. Berjalan seperti itu. Tapi pada akhirnya hilang, musnah sama sekali. Jadi jangan pernah berpikir bahwa itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Pertama, saya bukan nakut-nakuti, tapi ini sunatullah dalam kehidupan. Jangan pernah berpikir bahwa itu tidak mungkin terjadi. Masa mana mungkin di Indonesia kemudian azan tidak lagi bunyi, tidak lagi terdengar, gitu. Pagi-pagi. Jangan pernah berpikir bahwa itu tidak mungkin. Sangat mungkin untuk naudzubillah suatu ketika tidak terdengar azan itu. Dan masjid pun bahkan hilang. Gitu. Masjid pun hilang. Salam. Suatu pagi saya di Granada. Saya menghadap jendela gitu, di penginapan itu. Keluar Granada yang dingin itu. Tanggal 2 Februari. Tanggal yang sama, Januari. Tanggal yang sama ketika Granada diserahkan kuncinya kepada Ferdinand dan Isabel, menyerah terakhir. Saya ngebayangkan aja, Granada sekian ratus tahun yang lalu, itu azan subuh masih bersamaan. Pagi itu benar-benar sepi. Hening. Dan kemudian baru muncul jam, saya tidak tahu persisnya, mulai terdengar lonceng.
yang setiap tahun akan dibunyikan dari katedral yang ada di Alhambra sebagai peringatan gitu, kemenangan kerajaan Katolik Castilla dan Aragon ketika menerima penyerahan kunci terakhir kekuasaan Islam. Ini pelajaran penting bagi kita, gitu ya, bahwa hari ini memang sudah musnah dalam arti Islam di Andalus itu tidak ada. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang nasib akhir dari Andalus, itu sebenarnya Andalus itu betul-betul musnah. Betul musnah. Bukan sekedar jatuh. Jatuh bisa bangun. Tapi kalau sudah musnah, hilang, ya sudah. Menjelmanya lagi harus menciptakan yang baru. Kan gitu. Nah, ini harus kita pahami. Dan itu setelah proses atau perjalanan totalnya 800 tahun. Tentu beda-beda ya dari satu daerah ke daerah lain, tapi totalnya 800 tahun. Okay. Plus tentu saja, ini 800 tahun kita bicara tentang kekuasaan. Kaum muslimin masih berkuasa. Tapi plus setelah kekuasaan itu tidak ada sama sekali, kaum muslimin masih ada. Gitu loh. Kaum muslimin yang tentu tertindas dan sebagainya masih 100 tahun lagi itu masih ada sampai tahun 1600-an. Masih ada. Sampai benar-benar ada undang-undang yang intinya memaksa kaum muslimin kalau tidak murtad dari Islam menurut Katolik, mereka harus meninggalkan tanah Andalus. Artinya atau Spanyol. Artinya sterilisasi gitu loh. Sterilisasi. Memang. Kalau kita bicara kemungkinan, dimanapun terbuka kemungkinan itu. Ada kaum muslimin. Kaum muslimin ada. Jauh ya kata kamu itu. Kaum muslimin itu masih ada. Baik itu karena memang ada imigran, gitu. Imigran dari Afrika Utara itu kan ke Spanyol banyak. Atau dari penduduk asli yang masuk Islam, yang mulai di antara mereka menemukan kembali dan merindukan masa lalunya. Karena banyak di antara mereka itu memang keturunan kaum muslimin. Iya, karena yang pindah, yang meninggalkan Andalus itu nggak semuanya. Yang masih tetap kemudian jadi murtad atau kemudian mereka bersembunyi dan karena perlahan-lahan gitu ya, mereka itu mengamalkan Islamnya secara sembunyi-sembunyi. Mereka punya bunker di bawah tanah, sholatnya di bawah tanah, gitu. Iya, Boris Kos itu begitu. Iya, ngumpet, gitu. Dan setidaknya ketika mengajari anak mereka itu tidak menyebut ini Islam, gitu. Ngajarin wudhu, ngajarin apa gitu. Tapi perlahan-lahan kan ini juga bergeser. Akhirnya sama sekali mereka tidak tahu Islam, taunya Katolik, gitu. Entah itu menjadi penganut Katolik betulan atau sebenarnya mereka tidak beragama, gitu loh. Tidak Katolik tapi juga tidak Islam. Lama-kelamaan begitu. Saya mendapatkan beberapa cerita orang Spanyol hari ini, itu masih ada yang mengetahui nenek buyutnya, berarti generasi ketiga di atas mereka, gitu. Itu masih melakukan yang sebenarnya mereka kemudian tahu setelah mereka masuk Islam, itu wudhu dan zikir. Jadi sampai tiga generasi sebelum ini itu masih. Tapi ya gitu loh. Mereka ke kebun, di kebun mereka punya tempat atau di bawah tanah, seperti itu. Jadi itu terakhirnya lah, Tetapi intinya sampai 3 generasi sebelum ini itu masih ada yang sembunyi-sembunyi mengamalkan Islam. Nah, saya ingin memberikan gambaran dulu bahwa kalau kita bicara tentang nasib akhir dari Andalus, Islam berada di Spanyol dan Portugal, ibu harus tahu ya bahwa Andalus itu
istilah Andalus itu mencakup Spanyol dan Portugal. Jadi bukan hanya Spanyol. Memang Spanyol lebih luas, jauh daripada Portugal, dan bertahan lebih lama ketimbang di Portugal. Karena Portugal itu kan pesisir bagian barat, dari atas sampai ke bawah tuh. Nah, jadi dia lebih memanjang ke negaranya, Portugal itu. Tapi nggak terlalu luas dibanding Spanyol, luasan Spanyol. Nah, keberadaan kaum muslimin di pesisir bagian barat itu memang lebih cepat, runtuhnya lebih cepat. Artinya mereka bertahan kurang lebih sekitar 400 tahun lah totalnya. Tapi 400 tahun juga lama. Lah iya lama lah. Ini Indonesia belum 100 tahun loh. Masalahnya yakin nggak dengan 100 tahun ini kita Indonesia masih bertahan? Ya sekarang dibanding sebelumnya maksudnya. Ya. Itu dia Moriscos itu keturunan Moriscos. Maksud saya, kayak misalkan kayak zaman Iya. Saya katakan tadi bahwa dari keturunan Moriscos itu sudah mulai ingin merindukan, mencari. Bahkan ada seorang mu'alaf muslimah di Spanyol itu, bapaknya Katolik, anaknya juga tadinya Katolik, tapi anaknya kemudian menjadi muslimah dan bapaknya nggak mempermasalahkan, gitu loh. Kata si anak ini yang masuk Islam ini, mu'alaf ini, aku itu masih melihat nenek itu melakukan nenek mereka, gitu. Neneknya itu yang kemudian murtad dari muslimah kemudian menjadi Katolik, gitu. Itu melakukan yang kemudian dia tahu itu zikir, gitu. Masih pernah menemukan neneknya gitu, melakukan itu. Tapi kemudian akhirnya dan dia merasa aku ingin membalas nenek, membalikan. Kalau nenek dari muslim kemudian muslimah dengan sisa-sisanya itu kemudian menjadi Katolik, aku dari Katolik menjadi muslimah, kan gitu. Itu sih. Dan bapaknya mempermasalahkan gitu, bahwa anaknya muslimah. Karena memang mereka itu keturunan Moriscos, kaum muslimin dulunya. Bahkan bukan Moriscos sembarangan. Jadi di rumah besar mereka, karena mereka ini memang keturunan bangsawan lah. Di rumah besar mereka itu rupanya ada tradisi. Setiap generasi akan melukis generasi sebelumnya, gambar. Jadi dari sejak entah tahun keberapa, gitu, itu ada lukisan. Jadi anak akan melukis ayahnya. Nanti kemudian si cucu melukis si anak tadi, gitu. Terus gitu, ada tradisi itu. Dan itu ada lengkap di rumah mereka. Gitu loh. Iya, belum ada foto lah saat itu. Memang sekarang. Nah, dan mereka punya tradisi, punya kebiasaan. Ngasih nama di balik lukisan itu. Ini siapa, tahun berapa. Di keluarga itu. Ketika mereka sadar, ternyata mereka itu bukan muslim lagi, keturunan Bani Umayyah. Bani Umayyah tuh udah, kalau ada Bani Umayyah, Ben Ali itu bin Ali. Bani Umayyah itu Bani Umayyah. Itu. Akhirnya sebenarnya di satu sisi walaupun yang Katolik ini si bapak ini tetap membanggakan leluhurnya, gitu loh, membanggakan leluhurnya. Kami bukan orang sembarangan, gitu loh. Dan anaknya biarin aja masuk Islam. Gitu. Ya kan kebebasan barat kita tahu lah, kan gitu. Jadi seperti itu sekarang artinya betul bahwa sedang ada pertumbuhan, gitu lah, pertumbuhan itu. Cuman secara umum kalau kita bicara tentang Andalus sudah selesai, sudah nggak ada lagi sebagai peradaban, gitu loh. Sudah musnah.
Sekarang memang ini generasi baru yang mudah-mudahan berkembang. Bahkan bisa dicari, namanya Abdul Somad Romero. Abdul Somad Romero. Abdul Somad Romero. Abdul Somad itu tentu nama baru. Dia tadinya bukan Abdul Somad. Keluarga Romero ini, ini keluarga bangsawan di Granada. Dia ini anggota apa ya? Apa istilahnya kalau musik itu kan selain kalau musik klasik itu apa? Bukan band lah, apa namanya? Pokoknya gitulah. Dan itu kan sangat terhormat kalau di Eropa ya. Ya, karena itu kan bukan bermain di kelas apa namanya di jalan gitu, mainnya di kelas atas. Jadi Abdul Somad Romero ini pemain musik di kelas itu, kelas bangsawan sebenarnya. Dan dia bukan sekedar pemain musik, bukan sekedar musisi, tapi juga pemikir. Dalam arti gini, dia itu mengkaji musik gitu, sampai ke apa namanya secara ilmiahnya gitu, musik itu seperti apa sih? Iya. Sampai pada akhirnya dalam riset dia di Madrid, dia dari Granada ke Madrid, ke perpustakaan Madrid, dia ingin menggali asal usul atau akar dari musik klasik Spanyol. Kaget di situ dia bilang. Ternyata asal usul musik Spanyol klasik yang begitu luar biasa dari Eropa, karena kan musik klasik Eropa itu banyak pengaruhnya dari Spanyol, gitu ya. Gitarnya dan lain sebagainya itu banyak pengaruh Spanyol. Itu akhirnya dia terkejut karena semuanya mengantarkan kepada apa? Perkembangan musik Andalus. Jadi sebenarnya musik klasik Eropa itu asal usulnya ya Andalus, kaum muslimin dulu gitu. Ini terlepas masalah musik lah, ini bukan masalah tinggi sejarah. Dari situ kemudian dia ingin mencari yang masih orisinil, mendekati orisinalnya di mana. Kan kalau Eropa sudah campur-campur. Ya mau tidak mau ke Maroko. Ke Maroko. Karena yang masih mempertahankan musik klasik dalam arti yang sama dengan Andalus itu di Maroko. Akhirnya dia melakukan kunjungan ke Maroko berkali-kali dan dia punya teman di Maroko. Gitu loh. Kan gampang aja kan nyebrang dari Spanyol ke Maroko. Nah, sampai di satu titik gitu, karena dia sudah semakin menyukai kan musik klasiknya Maroko gitu, yang itu merupakan roots apa namanya akar dari musik klasiknya Eropa, Spanyol terutama. Dia kemudian semakin tertarik gitu. Di satu ketika teman-temannya ini yang Maroko ini apa namanya mau sholat, gitu loh, mau sholat. Ya dia kan orang, ya bahkan dia ngaku keluarga aku Katolik, tapi aku sih ateis. Ya artinya nggak ini dengan agama lah gitu. Romero. Abdul Somad nanti belakangan setelah masuk Islam. Ya iyalah, masa Abdul Somad dari awal. Luas loh. Nah, dari situ kemudian ketika terdengar azan, teman-temannya wudhu gitu, di situ terketuk hatinya. Dia kan orang musik, indah sekali azan ini katanya. Ya susah lah saya bisa menggambarkan perasaan dia gimana gitu. Padahal azan Maroko tuh lurus-lurus aja. Tapi begini, ini sebuah nada yang luar biasa. Dari situ kemudian dia tertarik untuk lebih dekat dengan masjid, kemudian belajar wudhu, kemudian sholat tuh gimana sih? Nah, akhir kata dia akhirnya masuk Islam. Romero. Kemudian dia mengganti namanya menjadi Abdul Somad Romero. Dan dia mengajak keluarganya untuk masuk Islam, istrinya, anaknya. Nah, dia kemudian jadi aktivis sampai kemudian mendapatkan terkenal dan mendapatkan undangan. Ya kan dasarnya dia seorang musisi terkenal di Spanyol gitu loh. Dia masuk Islam otomatis lah jadi berita. Dia dapat undangan haji ke Mekah, waktu itu rajanya masih Raja Fahad gitu.
Kan ada pertemuan tuh, undangan-undangan kerja, cerita. Nah, begitu ada pertemuan, kemudian dia diwawancarai, ya biasa ada wawancara. Karena ini mu'alaf kan, kenapa kamu masuk Islam? Jawabannya menarik. Apa yang mendorong Anda masuk Islam? Apa yang membuat Anda tertarik masuk Islam? Musik. Ya kan, latar belakang masalah itu. Dia dari penelitiannya kan, makanya dari situ musik. Lucu juga itu. Nah, akhirnya waktu itu Raja Fahad mengajukan, kamu mau apa? Ada permintaan apa? Saya minta, saya dan keluarga saya, gitu, diterima di Mekah. Saya ingin belajar Islam langsung dari tempat kelahirannya di Universitas Ummul Qura untuk kuliah. Dia 10 tahun kuliah di Ummul Qura. Agus Sumarrobero. Dan dia sekeluarga Muslim kemudian. Saya nggak tahu lah persisnya 100% atau enggak, tapi yang jelas dia kembali ke Granada, dia mendirikan semacam institut lembaga di Granada yang mengadakan acara-acara atau program-program training dan sebagainya tentang Islam, gitu ya. Artinya ada short course, ada macam-macam lah, gitu ya di Granada. Jadi saya pun belum berkesempatan untuk ketemu dengan Agus Sumarrobero ini. Masih. Hah? Sekarang. Ini maksudnya menunjukkan bahwa memang terus ada bahkan ada aktivitas seperti itu gitu. Dan dia berada di tempat di salah satu wilayah, artinya bukan di kotanya sengaja dia. Di daerah katakanlah pedesaannya di Granada, tempat dulu dia melihat bukit-bukit itu adalah tempat atau katakanlah yang menjadi benteng pertahanan terakhir umat Islam ketika di Granada. Gitu loh. Dia ingin di situ. Bahwa dia ingin memulai kembali Islam di tempat dulu kaum muslimin bertahan. Jadi ternyata keluarga dia juga Moriscos dulu asal-usulnya. Iya, artinya keturunan muslim sebenarnya yang kemudian ya, karena inkuisisi dan sebagainya kemudian jadi terpaksa masuk Katolik gitu loh. Dia mengikuti itu. Nah, anaknya juga profesor perempuan Adiba Romero. Dia sampai dalam penelitiannya, dia meneliti manuskrip tentang peninggalan manuskrip Islam di di Spanyol gitu loh. Dan itu luar biasa kalau menurut saya. Bahasa Arabnya fasih, ibu-ibu kalah. Bahasa Arabnya fasih, dia bisa wawancarain bahasa Arab. Gitu. Ya mungkin. Apakah waktu itu masih kecil? Mungkin masih kecil Adibanya ya. Adiba Romero itu sudah profesor sekarang. Dia sampai mengatakan dalam penelitiannya, sebenarnya lebih dari separuh, 50% orang Spanyol hari ini itu keturunan Muslim. Enggak sampai lebih dari 50%. Artinya sebenarnya orang Spanyol hari ini yang ada di Spanyol itu bukan keturunan utara-utara yang itu. Ya memang kerajaan asal-usul kerajaan Katoliknya dari utara, Aragon, Castilla dan sebagainya. Tapi penduduk Spanyol itu lebih dari 50% hari ini sebenarnya keturunan Muslim. Yang kemudian itu masuk Nasrani itu karena penyiksaan, inkuisisi, pemaksaan dan sebagainya. Oh iya, kalau itu mah bukti fisik mah jelas lah, atau sejarah mah kuat. Tapi sekarang secara gen gitu loh maksudnya, secara darah. Mereka itu masih keturunan Muslim. Sehingga memang ada peluang gitu loh semuanya Spanyol untuk terus berkembang. Dan belakangan saya membaca bahwa secara ilmiah, gerakan ilmiahnya intelektual, terutama dosen-dosen gitu ya, sejarah di Cordoba, di mana-mana di Spanyol, itu sudah mulai banyak yang betul-betul mengakui bahwa kita ini berbeda dengan Eropa. Kan sejarah Eropa selalu mengatakan bahwa Eropa itu gelap, sampai kemudian tercerahkan kembali, Renaissance. Renaissance itu kan, coba menandai Renaissance, kebangkitan Eropa itu dari mana? Dari kekalahan kaum muslimin. Tahun 1492, coba aja Renaissance itu. Nah, ini dosen-dosen ini, profesor-profesor menolak. Itu Eropa yang gelap. Kita nggak gelap, Spanyol tidak gelap ketika Eropa gelap. Nah, gitu dari situ mulainya. Gitu. Dan jangan salah, kita tuh punya orang-orang hebat di sini.
Ibnu Rushd, gitu, Ibnu Hazm, Abul Qasis, Az-Zahrawi, bukan Abul Qasim, Az-Zahrawi dan lain-lain. Itu mereka mengaku ini. Itu orang kita. Maksudnya orang kita tuh di negeri ini, walaupun namanya Islam. Wah, gitu. Jadi ini mulailah kebanggaan ini. Ya sebelum terlalu sedih mendengar kejatuhannya kan dibuat senang dulu. Jadi sebenarnya sekarang sudah mulai itu. Di antaranya Profesor Antonio Immanuel gitu, saya lupa. Dia guru besar di Cordoba. Sampai dia menjelaskan ke mahasiswa-mahasiswanya, gitu ya. Pengaruh Islam itu begitu besar. Nah, ya kan mereka sesuai dengan budayanya. Tarian paling terkenal di Spanyol apa? Flamenco. Flamenco. Ada yang bisa? Flamenco. Si dosen ini bilang, flamenco itu dari mana asal-usulnya? Dari kaum muslimin. Kenapa? Itu dari bahasanya jadi bilang, aslinya itu bahasa Arab. Flamenco itu dari falah menku. Falah menku. Falah itu petani. Petani yang tertindas. Karena di zaman inkuisisi, gitu ya, kaum muslimin itu banyak yang pergi ke gunung-gunung, satu sisi, di sisi lain banyak juga pemilik kebun, tuan-tuan tanah, pemilik kebun Spanyol yang Katolik itu yang melindungi mereka karena mereka tidak mau kehilangan pekerja. Akhirnya dilindungi di kebun-kebun mereka. Jadi satu sisi ada juga yang melindungi, ya itu karena pragmatis aja, kebutuhan, gitu loh. Kan kebijakannya kebijakan gereja, kebijakan politik, dan otomatis untuk menginkuisisi setiap muslim yang ketahuan identitasnya sebagai muslim. Tapi para pemilik tanah dan kebun, gitu, yang itu otomatis nggak mungkin di kota kan, di daerah-daerah pedesaan, itu melindungi mereka karena mereka tidak mau kehilangan pekerja. Selain sebagian kaum muslim yang memang sengaja bersembunyi. Nah, mereka ini kan betul-betul tertindas. Terus bagaimana mereka menghibur diri? Mereka menciptakan tarian itu. Gitu loh. Maka kalau baca, saya mendapatkan satu keterangan bahwa asal-usul dari flamenco itu memang dari pedalaman. Bukan dari kota. Gitu loh. Bukan dari kota, artinya bukan dikembangkan di sanggar-sanggar kayak gitu, bukan diciptakan. Iya. Nah, si profesor ini bilang, memang bahkan asal-usulnya pun dari bahasa Arab, falah manku. Ya kan lidah mereka nggak bisa baca, nggak bisa menyebut itu. Falah manku itu artinya dia flamenco. Flamenco. Gitu. Oh, itu dia, jadi enggak. Bukan. Dari falah manku. Gitu. Ini orang Spanyol sendiri yang bilang, guru besar di Cordoba. Gitu. Jadi bukan kita yang bikin-bikin gitu. Ada videonya kok. Mereka bilang gitu. Jadi sebenarnya sekarang memang baik itu yang muslimnya sendiri. Saya waktu pertama kali saya ke Spanyol itu tour guide saya itu si Scott Muslim. Gitu loh. Dia keturunan Spanyol Inggris gitu. Dia banyak cerita dan membawa saya ke melewati waktu di Granada, di beberapa tempat itu melewati tokoh-tokoh yang pemiliknya muslim. Gitu loh. Jadi ya sengaja melewati kemudian assalamualaikum. Oh, iyalah jangan berpikir semuanya udah berjilbab yang perempuan, belum lah sih itu. Tapi setidaknya bahwa dia sudah masuk Islamnya kan luar biasa kan gitu. Nah, tetap masih banyak kesulitan. Contohnya pembangunan masjid itu masih sangat sulit. Gitu. Bukan sekedar masalah dana, tapi memang izinnya aja dipersulit. Sekarang pun dipersulit. Tapi setidaknya tentu semakin liberal Eropa di satu sisi gitu,
semakin tidak peduli dengan agama gitu sebenarnya, dan semakin longgar tekanan politiknya, itu peluang di Eropa untuk kemudian kaum muslimin bisa tumbuh. Spanyol masih jauh lebih penting dalam hal itu ketimbang Prancis. Prancis politiknya kuat intervensi. Walaupun mereka mengklaim sebagai simbol atau bahkan sebagai pionir dari liberty, kebebasan. Tapi jilbab selalu bermasalah di Prancis. Tapi Spanyol gitu, nggak sampai segitunya. Nah, jadi dan saya juga belum baca alasan atau belum tahu alasan persisnya nih. Spanyol itu kan termasuk sekarang nih dalam kasus Gaza yang mendukung Palestina. Iya, iya. Jadi ini luar biasa, gitu loh. Ada perkembangan yang mengejutkan. Yang mudah-mudahan artinya kaum muslimin bisa tumbuh kembali di Spanyol gitu. Yang jelas masa lalu mereka yang luar biasa itu dahsyat sekali. Nah, berbicara kejatuhan itu tidak akan mengena kalau kita tidak tahu kegemilangan. Bagaimana kita tahu kejatuhan yang begitu tragis, begitu gimana? Kalau kita tidak tahu jatuhnya dari ketinggian seberapa meter, iya kan? Jatuh dari mana? Dari meja. Iya biasa aja, dari kasur. Anak bayi juga biasa kan gitu. Jatuh dari kasur, dari ranjang gitu. Jatuhnya dari lantai 2 kan lain. Kan gitu loh. Apalagi dari apartemen lantai 20. Nah kan iya maksudnya akan beda. Walaupun sama-sama jatuh. Istilahnya kan jatuh gitu loh. Jadi kalau kita ingin tahu kejatuhan Andalus itu seberapa tragis sih gitu ya. Seberapa besar sih impact-nya atau seberapa besar permasalahannya, kita harus tahu kegemilangan Andalus. Mau tidak mau? Ini serius mau serius nih. Hah? Ya, kalau mau serius, saya masih ada harapan untuk bisa menjelaskan kegemilangannya. Iya. Wah, tuntas. 800 tahun diceritakan gimana tuntas. Capek kelas siapa yang ikut kelas Andalus di Sirama ini di DCI? Saya udah buat berapa kelas? Iya, hanya 5 lah, sudah 5 paket. Setiap paket 4 sampai 6. Berarti sudah 30 lebih. Wah, gitu. So, oke lah, alat kuliah. Biasa, ibu-ibu pakai hemat aja lah. Sekali lagi, untuk bisa memberi nilai, gitu, bobot nilai dari kejatuhan, terutama Andalus dan Mali, kita harus tahu bagaimana Andalus. Sehingga kalau kita tahu kegemilangan Andalus dan kejatuhannya dan sebab-sebab kejatuhannya, ada sebab internal, artinya kaum muslimin sendiri ada permasalahan di dalam, tapi juga tentu ada masalah eksternal, gitu. Katakanlah algojonya yang betul-betul mengeksekusi akhirnya itu adalah Aragon, Castilla, kemudian apalagi ya banyak kerajaan Portugal, semua kerajaan Katolik, gitu ya. Nah, itu algojonya, eksekusi akhirnya. Tapi memang di dalam sendiri ada faktor-faktor yang membuat kaum muslimin di Andalus itu kemudian daya tahannya terus merosot, berkurang, menjadi rapuh. Sehingga ketika algojo tiba itu ya tinggal eksekusi akhir aja. Gitu ya. Oke. Hanya saja, kalau kita kaitkan dengan satu fakta yang menarik ya. Bingung tahu kapan Barat, dalam hal ini Barat diwakili lebih dulu oleh Eropa ya, karena Amerika kan belakang. Ya iya, Amerika kapan mulai jadi kekuatan ini? Amerika 14 gimana 1400? Ya Columbusnya aja baru berlayar, masa sudah langsung gede Amerikanya? Pengaruh Amerika di dunia itu kapan? Perang dunia.
Oke lah, sebelumnya dia nggak terjun-terjun lah ya, karena faktor internal, faktor jarak, gitu. Tapi sebelum itu mereka sudah buat sebenarnya. Taruhlah ambil tahun 1800-an. Ya, 1000 ke atas mulai. Akhir abad 19. Ya kan Amerika itu baru merdeka dari Inggris itu kan abad 18, 1700 ujung, 1770 sekian kan perang Amerika Inggris. Ya kan belum apa-apa, mereka masih koboi-koboyan waktu itu. Jadi apa kekuatan Amerika saat itu? Amerika itu kan mereka merdeka dari Eropa kan, hegemoni Eropa, terutama dari Inggris. Inggris sebagai kekuatan dunia waktu itu nomor satu. Coba Amerika itu ketika merdeka, saya ingin tahu nih, negara yang baru merdeka, apa yang paling dibutuhkan pertama kali? Makan aja, makan siang gratis gitu. Ini udah gak benar nih, terbawa halu. Yang baru mana mas? Ini ya? Oh iya, ayo. Yang dibutuhkan negara yang baru merdeka itu apa? Pengakuan dari negara lain. Ya, ketika Indonesia merdeka coba. Kan kita atau bapak-bapak apa pendiri negeri kita kan nyari kemana-mana kan. Bisa ke Eropa mau? Ada negara yang mau mengakui? Nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin ada negara Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Orang jelas-jelas kita merdekanya dari Eropa, dari Belanda, yang kemudian membonceng sekutu, kan gitu. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak? Amerika ketika merdeka, pangkuan dari mana? Dari Eropa? Nggak mungkin. Dari mana? Ya, logikanya harus dari yang dekat dong dengan mereka. Amerika, kita bicara Amerika, bukan Indonesia. Ini kok itu Indonesia sih? Amerika, kita bicara Amerika ketika pertama kali merdeka, itu mereka mencari pengakuan dan mendapatkan pengakuan itu dari mana? Pertama, pengakuan ini kan secara geografis juga harus dekat dengan mereka. Yang kedua, tentu negara yang mengakui ini dia harus punya daya tawar yang kuat dengan Eropa dong. Oh iya dong, kalau nggak punya daya tawar kuat dengan Eropa kan susah gitu. Dia butuh itu. Siapa ya? Maroko. Maroko lah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Amerika. Dan delegasi Amerika datang ke Maroko. Waktu itu ibu kotanya di Meknes. Delegasi Amerika itu sampai ini dulu disuruh nunggu sekian lama, disuruh cukur rambut karena primitif betul. Di saat waktu itu di Meknes itu kekuasaan kaum muslimin luar biasa. Gitu. Istana Meknes itu sampai membuat iri Raja Louis, Prancis. Makanya Istana Versailles itu disebutkan itu untuk menyaingi, dalam arti bukan menyaingi, dalam arti karena dia ya menyaingi lah, katakanlah begitu. Karena dia iri dengan istananya Meknes, Daulah Alawiyah yang ada di Maroko. Gitu. Ya, sananya, atasnya, jauh. Ya, kota Meknes itu kan yang ibu kotanya kan zaman dulu sekaligus pertahanan benteng kan. Itu mereka punya gudang penyimpanan logistik. Pertama berlapis itu benteng itu, ada 3 lapis. Artinya musuh itu bisa sekuat-kuatnya masuk ke lapisan pertama, ada lapisan kedua, ada lapisan ketiga. Dan kalau dikepung Meknes itu mereka siap untuk bertahan selama 2 tahun di dalam. Iya, sampai pertahanan seperti itu. Makanya Raja Louis itu kan sampai iri bikin itu. Jadi di Meknes itu delegasi Amerika itu sampai disuruh bersih-bersih dulu,
terus kemudian supaya tahu dulu, baru kemudian ngadep. Gitu loh. Jadi nggak bisa langsung ngadep itu. Begitu aja. Ya siapa mereka? Lah iya mereka perlu pengakuan dari Maroko karena Maroko itu disegani oleh Eropa. Gitu saat itu. Disegani oleh Eropa, nggak gampang. Berkali-kali Eropa mencoba Portugal, Spanyol untuk masuk. Tapi ya ada sih berhasilnya tapi nggak seberapa gitu di pesisir aja. Tapi pada dasarnya kuat betul gitu loh. Padahal itu sudah masa-masa kemunduran kekuatan peradaban Islam. Jadi Amerika itu tahun 1700 sekian itu, akhir abad 18, itu baru dapat pengakuan kemerdekaan. Dan negara yang pertama mengakuinya adalah Maroko, negara Islam. Coba aja lo baca dalam sejarah. Baca dalam sejarah. Makanya Amerika itu susah juga secara sejarah otak-atik Maroko. Gitu. Gimana pun juga. Kecuali kalau memang buka tembok nggak terdiri. Nah, Amerika itu baru muncul sebagai kekuatan dunia di akhir abad ke-19. Gitu ya, tahun 1800 sekian. Masuk kemudian awal abad 20, 1900. Baru kemudian terjun di Perang Dunia Kedua. Kan gitu. Baru dari situ muncul hegemoni Amerika betul-betul mendunia. Menggantikan Inggris. Kan gitu. Oke. Berarti kalau sekarang itu Amerika yang paling menentukan dunia, yang paling menghegemoni dunia, sebelumnya Inggris. Inggris sejak kapan? Gitu ya. Inggris sejak kapan? Inggris itu dari akhir abad 18 itu mulai. Iya, artinya atau udah abad 18 lah. Abad 18, 1700-an Inggris itu. Betul-betul menghegemoni dunianya. Maksudnya abad 16, abad 15, dua abad ini, abad 15, abad 16, siapa atau kekuatan Eropa yang paling menonjol itu siapa? Eropa. Belum masuk ke mana? Ada pelajaran apa? Sebelum Inggris itu siapa coba? Prancis bukan Inggris. Spanyol, Portugal. Kekuatan Eropa yang pertama kali bangkit itu Portugal dan Spanyol. Gitu loh. Itu abad 15 dan abad 16. Itu ditandai mulai dari penjelajahan Vasco da Gama, kemudian siapa lagi? Itu. Dimulai dari situ. Abad 16, abad 17. Abad 15, abad 16 lah. Itu puncaknya mereka, abad 16. Itu Spanyol Portugal. Coba, Sevilla itu sebuah kota, itu sampai yang tadinya Islam, otomatis, itu sampai kemudian mereka obrak-abrik, mereka bangun kembali. Kenapa? Karena ada gelontoran emas yang sangat luar biasa, gitu. Dari Meksiko, dari Amerika, dari mana, gitu. Setelah Columbus itu kan emas kemudian. Gereja-gereja, katedral-katedral di Spanyol itu, di Sevilla terutama khususnya, itu pada masa itu terkenal semuanya pakai emas. Saking melimpahnya emas saat itu. Saking melimpahnya emas. Sampai sekarang masih ada sisa-sisanya lah, gitu loh. Kalau masuk sih katedral di Sevilla itu ada Alcázar yang sampai hari ini masih dipakai oleh Raja Spanyol. Kalau ke Sevilla tidurnya di situ. Alcázar itu sebagian besarnya itu peninggalan kaum muslimin. Namanya aja masih Alcázar, dari Al-Qasr, istana. Jadi saya nggak tahu persentasenya, tapi taruhlah nggak nyampe sampai 30% itu yang dibuat oleh mereka, gitu.
Sisanya 70% itu kaum muslimin masih. Dan indah sekali. Masuklah ke Alkasar indah. Itu masih ada beberapa artinya peninggalan-peninggalan yang terkait dengan gereja. Islam iya, enggak. Maksudnya yang gereja yang semua dari emas masih ada. Sebagian ada dipamerkan. Gitu ya. Di Alkasar itu. Yang penting, kalau kita bicara kebangkitan Eropa, gitu, yang itu lebih kurang di abad 15 dan 16, maka negara Eropa yang pertama kali bangkit sebelum Inggris, Prancis, Jerman, gitu, kalau Jerman lebih belakangan, dan kemudian Amerika, itu adalah Portugal dan Spanyol. Portugal dan Spanyol. Coba cek deh sampai hari ini. Bahasa yang paling penggunanya paling besar di dunia masih bahasa Spanyol, tidak salah. Bukan Inggris. Coba aja cek. Coba cek. Setahu saya. Iya, di Amerika itu besar. Ya, sekarang ini, artinya sampai sekarang ini pengguna bahasa gitu, sebagai bahasa ibu dan bahasa nomor satu gitu. Iya, bahasa Inggris digunakan untuk semua kepentingan, tapi sebagai bahasa ibu bukan itu. Itu setahu saya masih Spanyol. Sampai hari ini. Ini sisa dari kejayaan mereka dulu. Jadi Portugal, Spanyol. Sekarang pertanyaannya, kenapa dari semua negara Eropa, gitu loh, yang pertama kali bangkit dan kemudian mencapai titik kemajuan itu Spanyol dan Portugal? Karena mereka berdiri di atas pundak raksasa. Karena Portugal dan Spanyol itu tadinya Andalus. Dan ketika Islam, dalam arti kekuasaan Islam hilang di Andalus, kan semua infrastruktur, semua pencapaian itu otomatis dikendalikan mereka, di tangan mereka. Gitu. Termasuk masalah kelautan, masalah pelayaran, masalah geografi, masalah apa untuk modal mereka menjelajah dunia, itu di tangan mereka. Vasco da Gama dalam sejarahnya, sebelum berlayar, dia dan timnya setidaknya membaca atau mempelajari 3 buku biografi karangan kaum muslimin. Itu nggak pernah diajarkan di guru kita, nggak akan diakui oleh Eropa, nggak akan diakui sebagai bagian dari itu. Iya, Vasco da Gama kan dia berlayar dari muara sungai Tahoe yang ada di Lisbon itu. Iya, Portugis kan. Portugis kan sama kita kan. Timur kan Portugis kan. Coba ya. Bahasa-bahasa itu masih mereka itu berlayar dari barat, dari Lisbon, gitu ya, dari Lisbon. Masih ada monumennya sampai hari ini. Dan bukannya Vasco da Gama kan. Terus mengelilingi Afrika. Kenapa mengelilingi Afrika? Tidak masuk ke Mediterania. Nggak mungkin di situ. Bagaimanapun armada kaum muslimin di sepanjang Mediterania sangat-sangat menakutkan. Menakutkan kaum muslimin. Entah itu Afrika Utaranya ataupun kemudian di bagian sampai Turki. Jadi mengelilingi Afrika untuk sampai ke India targetnya. Tapi dia juga kemudian ketika mengelilingi Afrika sampai bagian bawah, Afrika Selatan bawah itu, Madagaskar, dia bingung. Dia nggak punya informasi. Sampai kemudian dia menghubungi seorang pelayar, pelaut sekaligus intelektual di dalam menulis buku. Dulu mah pelaut Muslim itu nulis buku, Ibnu Majid. Dia sampai bekerja sama dengan Ibnu Majid untuk sampai ke Kalkutta, ke India. Dan di sana Ibnu Majid kemudian dibunuh.
Nah, itu sudah yang kayak gitu mau ada yang nanya. Jadi coba bayangkan ini. Ini kan betul-betul satu terobosan atau satu yang luar biasa sekali. Jangan pikir ya, seperti Vasco da Gama, Columbus, itu adalah pelaut-pelaut dalam arti sebagai petualang gitu. Jadi secara pribadi, secara individu mereka kemudian ingin melakukan petualangan atau pelayaran sebagai petualang di laut. Nah, itu misi negara. Jangan salah, Columbus itu sebelum dia berlayar ke Amerika, dia itu ada di barisan belakang rombongan Ferdinand dan Isabel ketika menerima kunci Granada. Dia ada di Granada, ada di Alhambra ketika penyerahan. Columbus itu ada di situ. Disitulah dia kemudian menyampaikan proposal pelayarannya untuk kemudian bukan sekedar direstui, tapi juga disupport dan dibiayai oleh negara. Itu project, gitu loh. Itu project. Jangan samakan dengan Ibnu Battuta yang berpetualang kemana-mana. Itu adalah seorang Muslim terdorong untuk mengeksplorasi ciptaan Allah, alam semesta dan sebagainya. Kalau mereka memang project dari awal, kita harus tahu itu. Nah, sekali lagi, ketika kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang sejarah Eropa, di antara semua negara Eropa yang pertama kali bangkit, gitu ya, dan kemudian mewakili kemajuan Eropa, itu adalah Portugal dan Spanyol. Kenapa bisa jadi? Karena mereka berdiri di atas runtuhan kaum muslimin. Mereka memiliki segalanya. Itu negara Eropa manapun gak memiliki ini, nggak punya ini, nggak punya infrastruktur, nggak punya peralatan, nggak punya apapun untuk bisa kemudian dengan cepat. Nah, negara lain itu baru mulai belajar membaca terjemahan-terjemahan dari buku kaum muslimin ke dalam bahasa Latin. Jadi kelompok intelektual Inggris gitu ya, ataupun Jerman ataupun apa, itu belum sanggup di level itu, belum sanggup. Mereka baru membaca terjemahan. Karya-karya kaum muslimin di Andalus itu diterjemahkan secara masif maksudnya. Intensif dan masif. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kemajuan Eropa itu hadir begitu saja karena orang Eropa yang bangkit, nyadar, kemudian jadi bangkit. Nah, ada tahapan. Dan tahapannya adalah tahapan intelektual. Tahapan intelektual. Karena yang mengubah manusia itulah intelektualitas, literasi. Jadi sebelum era Renaissance Eropa tahun abad ke-15, dari sejak abad ke-12, berarti berjalan berapa? 12, 13, 14, 15, 350 sampai 400 tahun. Itu ada gerakan penerjemahan buku-buku Islam, karya ulama-ulama Islam dalam semua bidang, tentu bertahap ya, tapi pada dasarnya semua bidang, ke dalam bahasa Eropa. Bahasa Eropa itu, kalau bahasa ilmiah adalah bahasa Latin. Oh iya. Artinya bahasa Prancis, bahasa Jerman, itu dianggap bahasa daerah dan enggak dianggap punya bobot ilmiah. Bahasa Inggris, kan? King Martin Luther ketika mengkritik Katolik, ya, dia mengkritik Katolik, dia Protestan, itu pakai bahasa Latin. Pakai bahasa Latin. Karena kalau pakai bahasa Jerman itu dianggap kampungan, nggak ilmiah. Iya, saat itu. Artinya mereka sendiri menganggap itu. Jadi kalau bicara bahasa ilmiah, bahasa intelektual, ya bahasa Latin.
saya nih sebenarnya saya kalau Latin tuh ingetnya jadi Amerika Latin itu berarti kan Spanish. Tapi kan Latin kan ke sini ke apa namanya? Ke Eropa dasarnya Latin. Maksudnya Latinnya itu bahasa Latin itu dari saya nggak tahu asal usulnya. Asal usulnya saya kurang tahu persis masalah. Bahasa ibu ya maksudnya. Iya intinya bahasa gini lah. Antara kalau kita tuh mudahnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah aja. Jadi berkata tulis artikel yang skalanya nasional pakai bahasa Sunda kan kurang gimana gitu ya, gitu kan jadi bisa jadi bodor, betul. Kalau saya betul, makanya itu karena memang standar ilmiah Latin. Oh gitu. Kalau alam, asal usulnya saya kurang tahu. Dari Roma. Tapi mereka juga nyebutnya Latin kok. Mereka juga nyebutnya Latin juga. Oke lah, yang penting begini. Jadi mereka ini menerjemahkan buku-buku karya ulama kaum muslimin, gitu ya, ke dalam bahasa Latin. Oke. Dan itu yang perlu diketahui. Inilah yang tahap gitu, atau proses gitu, menuju kemajuan Eropa. Jadi kalau kita bicara Eropa itu kemudian maju, Barat itu gemilang, itu nggak ujuk-ujuk orangnya tiba-tiba bintang. Gimana? Ada proses gitu, pengayaan literasi melalui apa? Melalui gerakan terjemah. Menerjemahkan buku kaum muslimin ke dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Itu yang mereka lakukan. Ini sejarah yang nggak bisa dipungkiri. Mereka sendiri menulis. Mereka sendiri menulis itu. Peran yang mereka sebut dengan school of apa namanya? Toledan School of Translators. School di sini itu bisa dikatakan institut loh. Gitu. Jadi bukan sekolah kayak sekolah orang anak sekolah gitu, bukan. Gitu. School itu bisa dikatakan institut, school itu bisa dikatakan bukan tren juga. Jadi memang satu divisi khusus memang, gitu. Jadi ada gerakan yang terstruktur, gitu, penerjemahan buku-buku kaum muslimin ke dalam bahasa Latin. Itu terkenal, bisa dicek deh di Google. Toledan School of Translators ini. Toledan itu Toledo. Jadi pusatnya Toledo. Ya, memang. Toledo itu kota paling tengah di Spanyol. Dari sejak sebelum Islam, Toledo itu menjadi kota penting. Pernah menjadi ibu kota berkali-kali. Dan memang untuk pertahanan luar biasa. Toledo itu kotanya di atas. Begitu. Jadi kalau musuh masuk itu untuk menguasai kota itu susah. Sekarang harus naik eskalator bisa panjang sekali naik ke atas itu, Toledo. Cuman memang tidak bisa dikembangkan. Karena memang terbatas daerah tinggi seperti itu. Kaum muslimin gitu, menjadikan Toledo itu sebagai benteng paling utara. Pusat benteng paling utara itu Toledo. Ibu kotanya kan Cordoba. Gitu. Makanya ketika Toledo jatuh ke tangan mereka abad 11, itu sudah masuk abad 11, masuk abad 12. Itu jelas sama dengan salah satu benteng pertahanan terpenting itu sudah dikuasai musuh. Nah, Spanyol akhirnya memindahkan ibu kota mereka dari Toledo ke Madrid. Karena dari Toledo ke Madrid cuma 1 jam. Kenapa? Karena memang tidak mungkin lagi menampung tuh Toledo, terlalu kecil. Ketika mereka semakin besar, akhirnya mereka menjadikan Madrid sebagai ibu kota. Madrid pun yang bangun tuh kaum muslimin. Kalau Madrid kaum muslimin yang bangun. Gitu loh.
Jadi semacam apa ya, benteng pendukung. Ini. Kalau bank makan ada cabang dan cabang pembantu. Mudahnya kayak gitu, yang orang bank kan, mantan. Mantan 02. Ya, asik lah. Ya biar agak sedikit panas lah. Aduh, mama. Lelah. Jangan, ngapain sedih. Hidup ini terlalu bahagia untuk ditangisi. Terlalu berharga untuk ditangisi. Oke, kita lanjut. Kalau dipancing dikit aja langsung nyamber. Kita lanjut. Jadi, gerakan terjemah ini, Ibu sekalian, ini berlangsung 300 tahun loh. Loh, nerjemahin 300 tahun itu artinya, bahan yang diterjemahkan banyak atau sedikit? Ya iyalah 300 tahun. Terus kemudian bobot materi yang diterjemahkannya itu materi ecek-ecek atau materi kelas atas tinggi-tinggi, jelas loh. Artinya sebenarnya kualitas literasi Barat saat itu terlalu rendah gitu untuk bisa menguasai secara menerjemahkan proses untuk menguasai pencapaian kaum muslimin. Lucu lagi kalau ibu tahu bagaimana proses penerjemahannya. Saya punya buku terjemahan sih dari ya kebalikan yang kemudian dari bahasa Spanyol ke bahasa Arab. Penulisnya profesor sejarah gitu ya, dan sekaligus literatur Spanyol, Antonio González. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya punya bahasa Arabnya. Jadi profesor Spanyol ini mengakui bahwa ketika orang-orang Eropa mulai menerjemahkan karya kaum muslimin ke dalam bahasa Latin, itu nggak semudah yang dibayangkan. Dibutuhkan untuk setiap buku yang diterjemahkan itu dibutuhkan minimal 2-3 orang. Pertama, begini prosesnya. Ada satu penerjemah yang menguasai bahasa Arab. Dan itu cenderung lebih mudah. Nyari orang Spanyol menguasai bahasa Arab gampang saat itu. Iya. Kenapa? Karena selama ratusan tahun orang-orang Spanyol yang Katolik itu, Bu, itu lebih suka berbahasa Arab ketimbang berbahasa Spanyol. Kata Ibnu Khaldun alasannya, bangsa yang kalah itu akan selalu menjiplak bangsa yang menang. Ya Allah, ada tulisan pendeta, ini juga sama, profesor di buku yang sama. Alvaro de Córdoba, itu seorang intelektual, cendekiawan, sekaligus seorang pastor lah, atau pendeta di Córdoba. Itu yang sampai menjerit pada zaman itu, pada masanya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa semua anak muda di masanya, maksudnya para pelajar, itu lebih suka mempelajari Islam ketimbang mempelajari Katolik. Bayangkan, bukan untuk apa-apa gitu. Mending kalau dia ya, mending kalau belajarnya ini untuk kemudian tahu Islam dan kemudian menyerang Islam. Enggak, karena terkagum-kagum dengan Islam. Ini pengakuan seorang pendeta, Alvaro de Córdoba. Jadi anak-anak muda di Spanyol itu, gitu, dulu, ketika Islam, ini kan bicara sejarah. Kan kita bicara kegemilangan yang tadi saya. Kita nggak akan tahu kejatuhan kalau nggak tahu kegemilangan. Orang-orang Spanyol itu
para pelajarnya apalagi itu siap menjual apapun atau mengeluarkan tabungannya untuk membeli buku baru, buku kaum muslimin. Setiap pemikiran kaum muslimin itu mengagumkan mereka. Jadi mereka itu mempelajari Islam bukan untuk saat itu, bukan untuk membantah, menyerang, tapi karena terkagum-kagum. Mengagumi, cuma tidak beriman aja. Itu dua hal yang berbeda. Dia bilang begini, apalagi bahasa Latin sudah mereka tinggalkan. Mereka menganggap bahasa Latin yang merupakan bahasa ilmiahnya Eropa itu ketinggalan, kuno, malu. Kalau ada anak Spanyol, pelajar Spanyol, mahasiswa, ngomong sama mereka pakai bahasa Latin, itu malu, memalukan. Artinya dianggap kamu masih rendahan. Kalau kamu bisa bicara pakai bahasa Arab, itu baru berarti keren. Zaman itu. Ini fenomena yang mereka sebut dengan Mozarabes. Mozarabes itu orang Katolik, orang Spanyol ke Arab-Araban. Mustarib. Dari bahasa Arabnya mustarib, Mozarabes. Itu dalam bahasa Spanyolnya, Mozarabes. Bayangin kalau ngomong pakai, kayak kita aja, kalau ngomong pakai bahasa Inggris kan kayak keren. Sekarang, dulu Belanda lah, tapi Belanda nggak kuat amat lah, di kelompok tertentu. Iya, di kelompok tertentu aja. Di masyarakatnya makan juga aja. Belanda emang jahat betul kan. Ya, jahatnya ya bayangin aja. Kekayaan Nusantara segede ini dengan 70 juta tapi itu rakyatnya. Itu untuk kemudian membangun Belanda dan memakmurkan 6 juta penduduk Belanda. Jahat betul. Bayangkan jahatnya kan di situ dari angka-angka. Oke lah. Ya, sekian ratus tahun. Oke. Jadi Musa pasti itu. Kata Alvaro de Cordoba itu. Kalau saat ini, kalau ada dari 10 orang, ada 1 orang saja gitu, dari mereka yang bisa menguasai bahasa Latin dari pelajar-pelajar itu mahasiswa itu sudah luar biasa. Jadi dari 10 pelajar sarjana gitu, Katolik itu sulit ditemukan 1 yang bisa bahasa Latin. Kalau dipaksa mereka nulis bahasa Latin, jelek Latin bahasanya. Ya karena ditinggalkan udah. Tapi kalau mereka disuruh nulis bahasa Arab, jangankan tulisan ilmiah biasa, bikin puisi aja mereka bisa pakai bahasa Arab. Mereka Katolik. Ini Muslim kan? Nah, Bu, untuk sampai di level itu, ini kan nggak sembarangan, nggak mudah. Untuk mempengaruhi masyarakat sampai di titik itu nggak gampang. Nggak gampang. Kan kalau suatu bahasa sudah betul-betul ibarat kata mendarah daging dengan suatu bangsa, suatu masyarakat dan menjadi bagian dari budayanya, itu menunjukkan menang betul itu. Ya iyalah, lah orang mereka merasa malu kalau berbahasa Latin. Itu yang membuat kemudian ketika mereka, abad ke-12 mereka mulai menerjemahkan, mereka akan mudah mendapatkan seorang Spanyol, Spanish yang menguasai bahasa Arab, mudah. Tapi kan ini kan terjemah nih. Terjemahnya ke dalam bahasa apa? Langsung bahasa Latin. Nggak ada yang bisa. Awal-awalnya nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Maka kemudian mereka mencari, gitu lah, orang dari luar Spanyol biasanya, dari Inggris, dari manapun, biasanya pendeta dan sebagainya, kan terpelajari itu di kelompok itu. Yang menguasai bahasa Spanyol dan bahasa Latin. Jadi orang Spanyol ini akan menerjemahkan buku bahasa Arab itu ke dalam bahasa Spanyol. Oke. Baru nanti ada penerjemah berikutnya dari bahasa Spanyol ke bahasa Latin. Ini sudah problemnya berlipat-lipat ini. Loh iya dong. Sehingga kemudian, apakah kemudian terjemahnya sudah pertama tepat, itu aja udah masalah. Belum tentu udah pindah berapa bahasa kan. Gitu. Yang menguasai bahasa Arab, bahasa Spanyolnya jelek. Sampai disebut Isbaniyah Darijah. Maksudnya apa?
Jadi dari bahasa Arab itu, mereka nerjemahinnya ke dalam bahasa Spanyol pasaran, slang. Ya Allah, ke bahasa Betawi gitu loh katanya. Bahasa Indonesia Betawi gitu. Apa gimana rasanya? Ya berantakan. Pokoknya ujuk-ujuk gitu loh. Oke. Baru kemudian nanti dari bahasa Spanyol ke dalam bahasa Latin. Itu pun yang menguasai bahasa Latin belum tentu menguasai bahasa Spanyol yang bagus. Atau dari bahasa Spanyol slang ke bahasa Spanyol standar. Baru kemudian dari situ ke dalam bahasa Latin. Itu yang membuat terjemahan salah satu alasan begitu lama. Tapi yang penting di sini berarti standar intelektual Eropa saat itu jauh dengan kaum muslimin jauh. Oh ya? Bukan. Gitu. Belum lagi masalah plagiasi, plagiat. Ada lagi. Kan setelah dapat terjemahannya, beberapa intelektual Eropa itu kemudian terkenal dengan pemikiran-pemikiran padahal itu plagiat. Saya lupa persis namanya. Ada terjemahan buku Al-Ghazali ke dalam bahasa Latin. Itu kemudian dalam bahasa Latin itu diklaim oleh seseorang bahwa itu artinya dia buat buku yang sebenarnya isinya hampir 90%, 80% itu jiplak dari situ. Itu umum, udah biasa banget. Jadi kayak gitu problemnya. Ada lagi yang unik di zaman itu, abad 12, abad 11, 12, Masehi ya. Seperti tahun 1100, 1100. Kan di tengah kaum muslimin itu, bukan hanya kaum muslimin yang hidup. Kaum muslimin terbuka betul. Ya kan ada konsep ahlul dhimmah. Non-muslim bisa tinggal dengan aman, dengan nyaman di wilayah Islam. Iya, ahlul dhimmah dilindungi secara undang-undang. Dilindungi. Non-muslim tinggal di wilayah Islam. Ahlul dhimmah. Dhimmah. Itu non-muslim. Dari dulu peradaban Islam. Memberikan perlindungan dan undang-undang. Sehingga kemudian dengan perlindungan dan undang-undang itu, mereka betul-betul menjadi bagian dari penduduk negeri muslim. Dan mendapatkan hak-hak sipilnya sebagai penduduk, termasuk pendidikan. Maka muncul kaum intelektual di level sangat tinggi di wilayah Islam. Di Cordoba contohnya. Ada sosok yang sangat terkenal dalam sejarah Islam dan sejarah Eropa. Terkhusus Yahudi. Namanya Musa bin Maimun. Yang dalam sejarah Eropa itu dikenal dengan nama Maimonides. Cari di Google. Maimonides. Musa bin Maimun. Musa bin Maimun. Musa bin Maimun ini dalam di lingkungan Yahudi, apalagi untuk sampai abad pertengahan itu mereka kenal sebagai Musa kedua. Musa kedua. Jadi bagi mereka sampai abad pertengahan itu, orang yang paling berpengaruh di kalangan Yahudi itu adalah Musa alaihissalam, Nabi, dan Musa bin Maimun ini. Coba bayangkan sampai segitunya. Ini sarjana alumni Universitas Cordoba. Muslim. Maksudnya Universitas Muslim, Universitas kaum muslimin. Jadi orang yang pernah dianggap terhebat di kalangan Yahudi dan Eropa di masanya itu sarjana Universitas Cordoba. Gitu loh. Dia menjadi ensiklopedi, menguasai berbagai bidang ilmu. Tapi yang penting di sini, yang perlu saya sampaikan, Maimonides ini, Musa bin Maimun ini, adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh dan berjasa
dalam menghidupkan kembali bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi. Jadi bahasa Ibrani itu sudah bisa dikatakan hampir nggak kepake. Sehingga kemudian yang dibutuhkan itu menghidupkan kembali bahasa Ibrani. Memang ada sebelum Musa bin Maimun, ada tokoh Yahudi yang mendahului dia, membuat grammar bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani itu nggak punya grammarnya. Bayangkan ini abad ke-6, abad ke-6, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah. Artinya kaum muslimin grammar bahasa Arab, nahwu sorof itu sudah 500 tahun sebelumnya sudah ada. Ibrani itu nggak punya, sehingga bahasanya hampir punah. Nah, dihidupkan kembali dengan grammar ini sebelum Musa bin Maimun. Ibu tahu? Tata bahasa Ibrani, grammarnya Ibrani, itu ditulis dengan bahasa Arab. Jadi orang kalau ingin belajar bahasa Ibrani, dia harus pakai bahasa Arab. Yes. Ya memang rumputnya kan dekat, sama-sama Smith. Tapi orang itu untuk bisa bahasa Ibrani, harus belajar bahasa Arab. Karena memang grammarnya, tata bahasanya, itu berbahasa Arab. Bayangkan aja, kita ingin belajar tata bahasa Indonesia, tapi harus pakai bahasa Belanda, kira-kira gitu. Ya ruwet bagi kita, tapi itu menunjukkan apa gitu. Itu begitu. Musa bin Maimun lebih jauh lagi. Dia yang kemudian memperhalus, mengembangkan, sampai pada tahap apa? Musa bin Maimun itu, tulisan-tulisannya, buku-bukunya, dan itu tentang teologi, tentang akidah lah gitu ya, tentang akidah Yahudi, itu pakai bahasa Arab. Ya Yahudi, dia Yahudi. Musa bin Maimun itu Yahudi. Jadi menulis akidah Yahudi itu pakai bahasa Arab. Karena kalau pakai bahasa Yahudi nggak akan dibaca. Orang Yahudi pun nggak bisa. Gitu loh. Bahkan terkenal. Taurat itu kan disyarah. Kalau kita kan Al-Quran ditafsirkan. Tapi beda lah tafsir Al-Quran dengan syarah Taurat. Artinya syarah Taurat, syarah penjelasan tafsir lah gitu. Itu pakai bahasa Arab. Dan itu yang pertama yang dilakukan oleh mereka. Sampai segitu pengaruhnya. Di Andalus tuh kayak gitu. Artinya Anda tuh tidak akan menjadi orang intelek kalau nggak bisa bahasa Arab dalam apapun. Ya iyalah. Emangnya kemudian dalam ilmu kedokteran, Az-Zahrawi menulis tentang dia menulis teori dan konsep dan teori dan menulis hasil-hasil penelitian kliniknya. Itu kan dalam bahasa Arab semua. Ini tentang pembedahan, ilmu bedah. 200 alat bedah diciptakan oleh Az-Zahrawi. Dan sampai hari ini, saya pernah waktu ke Madinah Az-Zahra, tempat kelahiran Az-Zahrawi itu membawa dokter anestesi. Dia lihat, Ustaz, ini alat ini masih dipakai sampai hari ini, bentuknya nggak jauh berbeda. Padahal itu 1000 tahun yang lalu. Az-Zahrawi nulis. Begitu loh, bayangkan. Jadi Az-Zahrawi itu menulisnya pakai bahasa Arab semua. Tentang kedokteran tuh, jangan pikir, wah bahasa Arab itu nggak mungkin untuk membahas masalah-masalah dunia, masalah sains. Siapa bilang? Emangnya para ulama kita dulu, astronomi, kedokteran, apalagi pertanian, itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Tentang aerodinamika, Ibnu Firnas, itu pakai bahasa Arab. Dia yang melakukan uji coba penerbangan pertama kali di Cordoba. 800 tahun sebelum Wright bersaudara. Jadi Ibnu Firnas, dia tentang aerodinamika, pakai bahasa Arab semuanya. Gitu loh. Jadi itu yang bahasa ilmiah yang luar biasa. Udahlah sampai hari ini masih jelas setelah umat Islam atau peradaban Islam sudah meredup gitu luar biasa, dan itu sejak 400 tahun yang lalu. Emangnya peninggalannya udah betul-betul hilang jejaknya? Enggak.
Dalam bahasa Indonesia aja, garis khatulistiwa. Emang khatulistiwa itu apa? Khatulistiwa. Garis yang berada di pertengahan globe bumi. Mobilnya Alphard ya. Alphard itu bahasa apa? Bahasa Jerman kayaknya. Karena kalau bahasa Inggrisnya Alpha. Coba aja Alpha. Itu lebih dekat ke Arab. Alphard. Alphard dalam istilah perbintangan itu adalah bintang yang menonjol di antara bintang-bintang. Makanya disebut Alphard. Makanya kemudian jadi Alphard. Ya kalau di jalan kan ketahuan ini Alphard kan gitu. Kan kayak gitu. Ketahuan. Apalagi di Spanyol, dalam bahasa Spanyol sampai ke hari ini ada ribuan kosakata bahasa Arab dalam bahasa Spanyol. Nggak bisa mereka hilangkan sampai hari ini. Kalau nama-nama kota jangan tanya lah, Madrid siapa sih yang ngasih nama Madrid? Kau muslimin lah. Kalau Cordoba sebelumnya sudah ada, karena memang sudah kota sebelumnya. Tapi kalau Madrid memang kota baru dibuat. Kaum muslimin yang buat. Dulu kaum muslimin nyebutnya Madrid. Orang Spanyol nggak bisa Madrid, makanya jadi Madrid. Gitu loh. Almeria. Gitu. Iya. Kemudian Albacete. Kok nggak ada al itu dari Arab itu, Albacete. Jadi Albacete. Gitu ya. Al-Hamra jelas lah tuh. Dari Al-Hamra, Ahmar dan itu. Tapi itu nama tempat gitu. Bahasa loh, penggunaan bahasa hari-hari gitu. Coba aja bantal dalam bahasa Spanyol. Ada berapa ini sih kosakata, tapi salah satunya dipakai mikhadda. Mikhadda bahasa Arab. Mikhadda. Pipi. Mikhadda. Kan itu. Minyak masih sekarang. Asaite. Zait dalam bahasa Arab. Iya. Zaitun masih dipakai oleh mereka. Zaitun. Selain oliba ya. Jadi kalau pohonnya itu oliba, tapi kalau buahnya zaitun sebenarnya, zaitun. Minyaknya asaite. Gitu. Selokan, salah satu kosakata Spanyol sampai hari ini, itu asakia. Asakia itu dari asakiyah. Asakiyah itu pengairan. Dalam bahasa Arab. Ayolah, cari dalam bahasa banyak dalam bahasa Spanyol. Banyak. Dan dalam bahasa Eropa, karena pengaruhnya ke Eropa kuat. Sampai seorang orientalis Jerman menyebut dalam bahasa Jerman dia. Dalam bahasa Jerman banyak sekali. Dan itu masuk ke dalam bahasa Eropa, gitu ya. Dia bilang, gaya hidup kita aja Eropa itu sebenarnya mau tidak mau adalah menjiplak dari gaya hidup kaum muslimin. Karena bahasanya bahasa kaum muslimin. Mau nongkrong yuk nyantai di mana? Di kafe. Kan semua kafe, kahwa, makan, gitu. Terus duduknya di kursi yang mana? Yang panjang aja, sofa, soft. Iya, sofa itu kan soft dari situ. Yang panjang kan? Iya. Terus mau minum apa? Enggak, kan kafe udah jeruk aja kan gitu kan. Ya jus atau apa jeruk pokoknya. Kan mereka nyebut apa? Kan kalau Inggris orange, kalau Prancis orange, kalau Portugal, Spanyol, naranjos. Itu dari narinja. Bahasa Arabnya narinja, yang dipakai satu bukan bertukal belakangan. Yang dulu, oke. Terus makannya apa? Makannya buah aja lah. Apa? Pisang. Banana. Iya, banana. Banana itu dari bahasa Arab, banan al-maus. Dulu banan al-maus. Cuman orang Arabnya mengambil ujungnya maus. Eropanya ngambil depannya, banana. Padahal aslinya banan. Banan itu ini, jari, sisir. Banan al-maus. Pisang itu satu sisir kan. Banan al-maus. Banana. Ayolah. Ya maksudnya sampai yang kayak gitu gaya hidupnya aja, apalagi yang istilah-istilah ilmiah tadi. Waduh, pertanian jangan tanya. Pertahanan, jangan tanya. Kenapa alasannya? Kalau buat saya sih,
paling kaya, Luar biasa. paling kaya juga. Kayak Bahasa Inggris ada berapa akar kata atau kosakata Inggris? Akarnya ada berapa? 1 juta paling banyak. 1 juta paling banyak. Ada yang mengatakan kurang. Indonesia kurang 200.000. Bahasa Arab 11 juta. 11 juta. Karena peradabannya, penelitiannya itu banyak. Gitu. Di Spanyol itu banyak kala. Kala itu kalah, artinya benteng. Calatrava itu kalau atrobah namanya sekarang. Cuman Calatrava gitu. Guadalajara, Huada itu dari wadi. Guadalajara gitu. Wadi al-Hijara. Huada al-Kabir mah Wadi al-Kabir. Sekarang juga masih. Itu ada di Cordoba, di Sevilla tuh. Huada al-Kabir sungainya. Ayolah. Ini gambaran aja bahwa pengaruhnya begitu luar biasa besar. Sampai-sampai di ujung ingin saya katakan apa? Ada seorang cendekiawan yang mengatakan, Barat, seandainya kerajaan-kerajaan Katolik ketika menguasai atau mengusir kaum muslimin itu, atau menaklukkan Andalus dari tangan kaum muslimin, itu tidak dengan cara brutal, artinya lebih soft, tidak dengan cara mengintimidasi dan kemudian mengusir. Yang itu kan dalam masalah peradaban itu membuat mandek kan peradaban itu. Karya-karya manusia mandek lah di tengah intimidasi, kejahatan. Seandainya itu tidak dilakukan oleh Katolik saat itu, kerajaan-kerajaan Katolik, dan lebih soft, itu Eropa akan maju lebih cepat 200 tahun. Barat itu seharusnya maju lebih cepat 200 tahun. Bayangkan, terlambat mereka. Kenapa? Karena mereka alih-alih memanfaatkan kaum muslimin dengan segala pencapaian saat itu, malah kemudian ditindas. Sehingga kemudian menghentikan karya-karya kaum muslimin gitu ya, yang sebenarnya sudah mencapai tingkat yang sangat maju. Ibu coba deh ke Saragossa. Saragossa itu ke utara dekat Barcelona. Ada benteng Bavaria, istana. Itu sekarang aja sisanya masih kelihatan indah dalamnya. Itu sempat sekian masa oleh mereka itu dijadikan kandang babi. Karena saking bencinya dengan kaum muslimin. Gitu loh. Jadi istananya untuk dihinakan itu dipakai kandang babi, kandang kuda dan sebagainya gitu. Tapi lama-kelamaan mereka menyesal, akhirnya direstorasi juga. Karena indah sekali. Coba bayangkan. Nah itu memang ambisi kekuasaan, keserakahan, kemudian hasad, dengki, itu memang merusak, menghancurkan. Wallahu ta'ala. Enggak. Silakan. Ya. Kalau Barcelona itu katanya itu apa? Karena kan sampai saat ini kan mereka kayaknya bisa kayak global center di situ. Oke. Ini masalah istilah dulu ya. Pertama, saya ingin luruskan. Istilah Andalus. Andalus itu berasal dari salah satu suku namanya yang menetap di Spanyol, salah satu suku asli Spanyol. Nama ini. Yang kemudian ketika kaum muslimin masuk ke sana berinteraksi dengan suku ini, maka dipakailah oleh kaum muslimin untuk menamakan seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin itu Andalus. Oke. Sehingga kalau kita menggunakan atau menerapkan istilah Andalus dalam peta kaum muslimin, itu meliputi Spanyol dan Portugal seluruhnya. Yang dikuasai kaum muslimin itu adalah Andalus. Setelah kaum muslimin kalah dan terusir, Andalus ini nggak dibuang sama sekali. Artinya nggak sepenuhnya dibuang. Masih dipakai oleh Spanyol. Andalusia. Andalusia itu Spanyol yang pakai. Kaum muslimin nggak pakai Andalusia, istilahnya Andalus.
Andalusia itu untuk menamakan wilayah selatan dari Spanyol, gitu ya, wilayah selatan saja. Itu batasnya ya dari mulai Algeciras, kemudian Malaga, kemudian apalagi Cordoba, Granada, Sevilla, gitu. Nah itu Andalusia. Tapi itu bukan Andalus dalam peta kaum muslimin dahulu, karena kaum muslimin dahulu yang namanya Portugal pun Andalus. Lisbon tuh Andalus gitu loh. Termasuk Barcelona pun Andalus ketika di wilayah kaum muslimin gitu loh ya. Barcelona itu totalnya ke sekitar 150 180 tahun lah di wilayah di bawah kaum muslimin. Barcelona totalnya dua masa, dua periode. Jadi pernah dua kaum muslimin, kemudian lepas, kemudian kaum muslimin lagi. Totalnya sekitar 180 tahun, hampir 200 tahun. Lama juga. Nah, jadi Barcelona sekalipun ketika masih di bawah kaum muslimin, kendali kaum muslimin itu Andalus. Oke. Sekarang sekali lagi Andalusia itu bagian selatan saja. Kalau nggak salah eh, eh, secara teritori Spanyol itu dibagi 6 kalau nggak salah. Selain Andalus itu ada Andalusia, ada yang lain. Oke. Catalunya, di mana ibu kotanya adalah Barcelona, dari dulu pun memang mereka itu punya kekhasan sendiri. Karena Catalunya dengan ibu kotanya Barcelona, itu dari sejarahnya itu cenderung atau katakanlah lebih sering berada di bawah kekuasaan Prancis. Memang nyambung. Jadi pegunungan yang memisahkan antara Spanyol dengan Prancis itu, gitu, itu di bagian Barcelona atau bagian Catalunya itu bisa ditembus, gitu loh. Artinya jalur yang menghubungkan antara Catalunya dengan Prancis, dan Prancis dari dulu sangat berkepentingan untuk menguasai kawasan Catalunya dan Barcelona itu ibu kotanya sebagai bagian dari strategi pertahanan mereka, gitu loh. Sehingga mereka lebih dekat ke sana dan mereka tidak pernah merasa menjadi bagian langsung dari Spanyol yang kemudian menjadi Spanyol, karena Spanyol belakangan itu yang sekarang ini kan dasarnya dari tengah utara bagian tengah, gitu ya. Jadi di situ ada apa namanya, ada Castilla, Navarra, gitu loh. Nah, kemudian sebenarnya Aragon, gitu loh. Cuman Aragon tuh memang ada kekhasan beda dengan Castilla, walaupun mereka pernah bersatu di masa Ferdinand Isabel itu. Ya intinya secara budaya dan sebagainya mereka merasa bukan Spanyol, gitu ya, sehingga mereka selalu mengatakan Catalunya is not Spain, selalu begitu, gitu ya. Nah, kurang lebih begitulah latar belakangnya. Sampai sekarang juga kereta dari Barcelona ke Perancis bisa tembus. Ya. Ya. Jadi kalau dari naik drive itu dari Madrid ke Barcelona, kemudian dari Barcelona ke Prancis bisa tembus. Gimana naik keretanya? Enakan mana? Dengan bus. Jadi di sini kita belum Kejatuhannya belum atuh, harus tahu dulu. Ketika kita tahu sampai di titik ini, ketika jatuh itu memang tragis betul. Tragis betul. Yang penting pelajarannya ya, bukan masalah nangisnya. Kita sudah banyak jatuh nih. 2019 jatuh, 2024 jatuh, masa jatuh lagi gitu. Nyeri. Ya itu mewakili perasaan mama aja lah. Oke, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Dulu kapan? Yang dulu-dulu aja. Oh ya, oke. Di Andalus. Nah. Yang sekarang bisa dilihat di Granada, ya peninggalan itu. Apakah dulu mereka itu bersatu, maksud saya dalam satu kekuasaan, maksudnya kayak pemerintahannya maksud saya, ya di Alhambranya, lalu Cordobanya, itu kan Granada kayak gitu lah maksud saya, kan masing-masing dengan sampai ujung tahun 1000 Masehi. Ya,
atau ya lebih kurang 1000 lah, 1000 lebih. Beda pemerintahannya maksudnya. Itu masih satu. Artinya selama kurang lebih 300 tahun mereka satu. Selama 300 tahun. Kan 800 tahun totalnya. Total keberadaan kekuasaan kaum muslimin di Andalus. 300 tahun itu di bawah satu pemerintahan Bani Umayyah. Setelah itu Bani Umayyah diumumkan pembubaran Bani Umayyah. Artinya jangan pikir ya bahwa sejarah khilafah itu dibubarkan, itu baru Turki Utsmani. Enggak, Andalus dulu. Sebelum Turki Utsmani, Jauh, Andalus dulu. Berapa abad gitu ya? Ya 800 tahun namanya itu. Kan Turki kan baru tahun 1922 ya, gitu ya. Atau 24 lah resminya ketika Mustafa Kamal mengumumkan republik kan 1924. Iya masih dari pertama pasca itu. Nah, Bani Umayyah, khilafah Bani Umayyah di Andalus itu pernah dibubarkan sebelumnya. Itu tahun 1020-an lah. 1020-an. Kalau hijriahnya itu 422 hijriah. Gitu ya. Jadi Andalus itu sempat berada di bawah satu payung pemerintahan yaitu Bani Umayyah selama 300 tahun lebih kurang. Berarti dari abad ke-8 sampai abad ke-11. Awal 11. Utsmani mah di sini jauh. Oh, beda, di beda tempat. Setelah itu pecah. Taif, pecahnya tragis banget. Nah, ini yang kita bahas tuh. Pecah dari Taif tragis dari satu pemerintahan menjadi 21. Kacau kan? Nah, itu yang masa yang paling tragis dan kemudian penetrasi dari kekuatan Katolik masuk ke wilayah Islam. Nah, Andalus kalau begitu terus seharusnya musnah lebih awal. Tapi kemudian qadar Allah dari Maroko ada kekuatan untuk mempertahankan Andalus. Betul tidak bisa mengembalikan Andalus seperti masa Bani Umayyah, tapi setidaknya membentengi Bani Umayyah separohnya atau membentengi Andalus, separoh Andalus dari keruntuhan lebih cepat. Itu murabitun. Makanya ini juga menarik. Bagaimana dari Maroko itu bisa mempertahankan Andalus dengan satu gerakannya itu bisa bertahan atau bisa katakanlah bisa ngecas Andalus selama 400 tahun ke depan. Dahsyat itu. Dipertahankan bahkan dikembangkan. Tapi yang sudah dilepas ditangankan dihancurkan. Terutama yang di Portugal. Portugal itu bagian barat dan Aragon bagian timur itu beda dengan tengah. Portugal dengan Aragon itu sama-sama sadis, bumi hangus. Artinya mereka tuh semua di bumi hanguskan. Semua peninggalan kaum muslimin itu betul-betul diratakan dengan tanah. Makanya di Portugal hampir kita tidak menemukan lagi. Susah. Kecuali benteng yang di atas itu yang di Sintra. Dari Lisbon, itu kurang lebih 1 jam lah Sintra. Sudah nggak ada. Karena emang di bumi hanguskan. Sama dengan bagian di bagian timur. Timur itu indah-indah. Valencia itu indah-indah. Tapi memang dasarnya dia bumi hanguskan. Gitu ya. Peninggalan yang saya terkesan itu seperti kayak di Nabawi ya, garisnya epideminya. Siapa yang menjiplak siapa? Ya makanya mikrobnya semua masih ada tulisan Arabnya itu. Iya. Sedih. Sementara sekarang ya udah jadi gereja. Iyalah. Ya pasti nyontek dari Nabawi lah. Mungkin. Enggak. Masjid Nabawi itu belakangan. Karena Masjid Nabawi itu ketika dibangun di awal mah nggak ada begitu. Turki Utsmani belakangan. Artinya justru kiblat dari arsitek Islam hari ini itu Andalus. Turki itu justru banyak mengembangkan. Gitu. Iya sih malah kembali karena sekarang ini ya katakanlah kalau Nabawi itu ya luar biasa. Iya. Masjid Cordoba itu dibangun sejak tahun sebentar. Dari tahun 700 sekian Masehi.
700 lebih gitu ya. Itu awal 700 lebih ya. Dan kemudian itu kan sebenarnya ada beberapa bagian konstruksi. Artinya bangunan pertama, kemudian dilebarkan, tanpa dihancurkan, tapi ditambah. Ditambah kan masjid kalau sudah lama tua mau di bisa jadi runtuhkan dulu dengan tanah. Ya dong. Tahu nggak total pembangunan Masjid Cordoba itu sebenarnya sampai terakhir hari ini itu 250 tahun. Dari pertama kali dibangun ya di masa Abdurrahman Ad-Dakhil sampai Al-Hajib Al-Mansur yang terakhir itu 250 tahun tanpa dimusnahkan, tanpa artinya diruntuhkan, tapi ditambah. Tapi kalau kita masuk ke Masjid Cordoba, seakan-akan itu masjid dibangun barengan. Artinya nggak ada perbedaan. Coba aja, bangunan 250 tahun yang lalu, 250 berarti tahun 1800 aja lah, 1800, ya kan? Sekarang kan 2024. Coba cari bangunan tahun 1800. Kalau masih dibangun juga, bangunan itu ditambah hari ini, bisa nggak sama persis? Mungkin. Tapi Cordoba, Masjid Cordoba, mau masuk dari pertama masuk sampai ke keluar sama. Nggak susah mencari pembedanya. Ya yang mempelajari detail ada sih pembeda, tapi secara umum nggak akan ketemu. Seakan-akan satu yang membangun. Seakan-akan satu orang membangun desain. Tidak diruntuhin sama sekali. Termasuk atapnya. Kenapa tiang Masjid Cordoba itu bertingkat tiangnya? Kan tiang pertama itu kan bentuknya bentuk kurma, pohon kurma. Kemudian ada tiang kedua di atas kayak daun kurma yang pertama itu. Ada tiang kedua kayak pohon kurma lagi. Kenapa begitu? Karena sebenarnya ketika diperluas itu atapnya harus dinaikkan. Nggak mungkin dong diperluas atapnya tetap sama, gitu loh. Akhirnya mau tidak mau, gitu kan, dinaikin. Tapi tidak dihancurkan. Yang lamanya tetap dipakai, tinggal ditambah. Berarti kolom yang kedua itu belakangan. Kolom kedua itu belakangan. Tahu? Gempa di Eropa itu berkali-kali. Yang paling terkenal gempa Lisbon tahun 1750-an. Itu banyak kota-kota tua di Eropa itu runtuh. Tapi Masjid Cordoba nggak ada yang rusak itu, kecuali siringnya aja itu yang jatuhan. Tapi itu nggak ada. Padahal itu tiang yang kedua yang di atas itu dipancangkan di situ 120-130 tahun berikutnya. Nggak ada. Ornamen-ornamennya. Apalagi ornamennya itu konstruksinya aja. Dan diameternya paling 30 cm. Nggak ada diameter yang gede-gede kayak masjid-masjid kita, gede banget diameternya. Diameternya kan mana gede? Tiang-tiangnya gede? Enggak, kecil-kecil. Kecil arti gempa terbukti ratusan tahun sampai hari ini. Dan masjid Cordoba itu memuat, ingat loh, berarti 1250 tahun yang lalu ya dibuat. Itu sudah memuat 40.000 jemaah. Kalau Jumat. Iya, sekarang lah. Masjidil Haram zaman itu ya belum lah. Masjidil Haram kan sebenarnya zaman itu, sekarang udah 1 jutaan. JIS itu 80.000 kursi. Gitu. Tapi masjid itu 40.000 dengan semua kalau Jumatan, kalau dengan halaman luarnya. Artinya dibuat untuk menampung segitu. Yang penting 1.200 tahun yang lalu. Gitu. Ya udahlah. Emang enaknya sambil melihat. Iya. Ada produk videonya, ada kita ini pasir sini. Iya. Ya boleh. Bisa ke situ. Bisa. Ya udah. Saya pikir ternyata saya ingin tunjukin, tapi ya udah. Ya. Coba lihat kota Toledo dari Mirador gitu kan. Ada Sungai Tahoe di bawah, di situ kemudian bukitnya, bagaimana kemudian itu menjadi pertahanan yang luar biasa. Itu udah gampang.
Ah, Habis kajiannya selesai kata Siti jalan-jalan sama Ustaz itu. Iya ya, beneran. Ngerti Dulu maksudnya lu berapa bayangin sebulan. iya, sebulan. Sebulan sekali. nama pilas baru katanya. Iya, tapi kan masalahnya nggak semua orang siap 1 bulan, emangnya. Suami juga apa kabar lu? Lupa. Ya saya biasanya 15 hari lah, 15 atau 16 hari. Iya, sudah ada. Maka akhir tahun insya Allah ada program ke Anas. Ustaz, batas sholat lanjut lagi Ustaz. Lanjut apa? Ya nanti kan series. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz. Ilmunya ini masya Allah masih menghappy Ustaz. Ibu kita akhiri pertemuan kita dengan Ustaz untuk hari ini. Nanti insya Allah akan ada sambungnya lagi. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang puasanya? Kita mau jujur Ada? beribadah. Berarti kapan? Bulan depan kapan? Tanggalnya? Ada 20, ada 27. Kok Desember? Ini gara-gara 02 nih, Heng. 20. Enggak 20 juga belum masuk 10. Belum masuk 10 terakhir. 20 aja. Pekan ketiga. Berarti nanti saya bawain nih gambar-gambar atau apa ya? Masih dua di mana sih kalau ini yang ini kiri di bawah meja slide. Masih bisa dipakai sih. Tasnya nih. Saya ke baca dulu ya. Iya, kita pada sini ya. Sure. Itu masuk sekali.